menjelaskan kasus dari Gallery Work berikut. Untuk kasus pertama, tentunya kami akan menganalisa untuk mengenai pembelajaran kasus air, di mana pembelajaran pertama itu dikaitkan dengan lapangan kasus air, kemudian fokusnya itu sudah pada soal faktual dan juga kami mengelompokkan pada pembelajaran dangkal karena kurang pengaitkan dengan pengalaman nyata yang ada di kehidupan murid. Yang kedua, analisis kesenjangannya ini tak dikaitkan dengan pengalaman nyata, kemudian tanpa eksplorasi dan refleksi, dan juga diajar abstrak lewat media tayang. Selanjutnya, untuk keterkaitan konteksnya, guru harusnya menghubungkan konsep siklus air dengan banyak pengalaman nyata merit, seperti mengamati pakaian yang dijemur. Siswa diajak untuk mengamati pakaian yang dijemur. Kemudian seperti memperhatikan kaca berembun, mengajak siswa memperhatikan kaca jendela atau tutup botol yang muncul titik-titik air saat hujan. Dan yang ketiga yaitu mengaitkan, siswa diajak untuk mengaitkan hujan, genangan air dan pengeringan dengan pengalaman murid di sekolah atau di rumah. Dengan demikian, konsep siklus air tidak hanya dipahami sebagai urutan proses, tetapi juga sebagai fenomena yang benar-benar mereka alami. Selanjutnya, untuk refleksi prinsipnya, yaitu yang belum terlihat, yaitu pada bagian bermakna dan berkesadaran. Bermakna karena tidak terlihat relasi realita dan kurang sadar manfaat siklus air. Untuk desain ulang pembelajarannya, yaitu yang pertama, guru bisa mengajak siswa untuk pengamatan langsung dan percobaan, terus menulis kesimpulan dari manfaat, apa sih manfaat dari siklus air itu, dan melakukan diskusi kelompok seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vanessa. akan menjelaskan tentang kasus yaitu awal kita mengalami perbandingan langsung di pembelajaran ini sudah mencoba dan inspirasi jadi di mata pelajaran ini sudah untuk selanjutnya analisis kegiatannya, yaitu awal pembelajaran populer untuk mencampurkan sirup dan air tersebut, lalu mencicipi dan diskusi tentang rasa yang sudah dicari tersebut, lalu di tahap air kita melakukan kesimpulan perbandingan. Untuk di analisis studi kasus ini kita sudah mengelompokkan ke dalam refleksi prinsip, bermakna, dan juga menggembirakan. Ini berarti sudah termasuk joint learning dan juga mindful. Untuk keterkaitan konteksnya, yaitu memang itu sebagai perbandingan dan kecepatan mobil itu kecepatan dan skala kereta itu sebagai skala harga barang itu ikutnya ke dalam proporsi relevan dan juga transfer. Di dalam pembelajaran tersebut, yaitu keterlibatan muridnya sudah diskusi kelompok dan tanpa untuk mencicipi perbandingan sirup dan air tersebut. Jadi di sini murid sudah masuk ke dalam jadi karena sudah paham konsep dan juga bahagia seperti itu. Ini akan dilanjutkan oleh Mbak Erna. Saya akan menjelaskan mengenai analisis di kasus dengan menggunakan pembelajaran materi eksposisi. Menurut studi kasus yang sudah terlampir, dapat kita ambil bagian pemahaman awal. Siswa mudah menjawab soal dalam bentuk pilihan ganda, tetapi merasa kesulitan apabila menuliskan teks eksposisi tentang dirinya sendiri. Karena hal itu dapat terjadi karena mereka terlalu mengandalkan penguasaan hafalan. Dari narasi yang sudah tersedia juga dapat dianalisis bahwa mereka lebih cenderung menjawab
soal dan menulis teks eksposisi masih kesulitan karena berpusat pada pilihan ganda. Untuk selanjutnya mengenai kontekstualisasi, apabila pembelajaran ingin lebih mendalam, sebaiknya guru menerapkan pembelajaran dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita ambil teks eksposisi tentang mengamati sampah. Kita bisa ambil topik mengamati masalah sampah plastik di sekolah. Setelah itu mendiskusikan fakta dan dampak nyata dari sampah tersebut. Agar menjadi lebih relevan, sebaiknya dilakukan di area dekat atau di area sekitar sekolah. Dan dapat disimpulkan bahwa refleksi prinsipnya untuk prinsip kesadaran masih kurang karena siswa tidak memahami mengapa mereka harus membuat eksposisi. Sedangkan untuk bermakna juga masih kurang karena keterkaitannya dengan kehidupan nyata itu belum bisa terwujud. Sehingga agar menjadi pembelajaran yang lebih deep learning harus ditingkatkan di bagian mindful dan meaningful. Strateginya dapat berupa pengamatan dan wawancara, diskusi pemetaan ide, dan rancangan argumen sendiri. Sekian dari Bapak kami. Kemudian aplikasi itu ya, kemudian kamu nanti juga harus mencari model metode apa yang sesuai, terus evaluasi apa yang sesuai, sehingga kamu bisa merefleksikan gitu ya, bagaimana yang konsepnya dikatakan untuk konsepnya bagaimana yang menekan konsepnya, bagaimana yang betul-betul evaluasi ya sampai. Ada yang ditanyakan dalam sidang kasus ini tentang development sudah cukup jelas? Oh ya.